Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, masih membahas mengenai bab sholat. Bulan lalu kita sudah membahas mengenai as-surutus sawabik fi sholat, syarat-syarat yang mendahului di dalam sholat. Kemarin sudah membahas mengenai azan, toharoh, bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, berdiri tegak dalam sholat fardu. Kemudian yang keenam adalah niat. Sekarang kita lanjutkan. Setelah niat maka sudah masuk ke dalam sholat. Jadi sudah ada di dalam sholatnya. Kalau yang tadi as-sawabik yang mendahului, maka sekarang masuk ke posisi sholatnya. Wa amma takbiru, dan adapun takbir. Jadi sudah masuk nih takbir. Takbir itu ada 3. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbiratul qiyam, dan yang ketiga takbiru fi sholatil id. Jadi takbir dalam sholat ini ada 3. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan hubungan manusia dengan manusia. Hablum minannasnya itu sudah diputus. Kalau orang sudah Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram, dia nggak boleh ngomong lagi, nggak boleh berbicara kepada orang lain, nggak boleh makan, nggak boleh, pokoknya nggak boleh berhubungan, nggak boleh berhubungan yang sifatnya hablum minannas. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan hubungan manusia dengan manusia. Karena ahlan wa sahlan guru kita. Izin. Takbiratul ihram itu yang mengharamkan kita hubungan manusia dengan manusia. Karena sholat itu harus hablum minallah, harus hubungan manusia kepada Allah. Itu sholat. Nah, takbiratul ihram ini hukumnya adalah min ruknis sholat, termasuk rukun sholat. Artinya ketika ada orang sholat tapi tidak melakukan takbiratul ihram, tidak Allahu Akbar, meskipun tangannya nggak diangkat, karena ngangkat tangan itu nanti hukumnya beda, bukan rukun lagi. Dia Allahu Akbar. Dia kalau tidak melakukan takbiratul ihram, maka sholatnya dianggap tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu sebagai rukun. Kalau ngangkat tangannya bukan. Jadi meskipun Anda takbiratul ihram tapi tidak ngangkat tangan, nggak apa-apa. Gitu ya. Misalnya gini, Anda sudah Allahu Akbar, terus pas sudah Allahu Akbar ingat, lah kayaknya tadi saya salah niat dah. Ini kan sholat isya, ngapain tadi saya sholat maghrib? Ya sudah, nggak usah diturunin aja lagi, langsung aja sholi fardhu isya, langsung Allahu Akbar, udah gitu. Nah, takbiratul ihramnya itu merupakan rukun. Wa antakuna bil arabiyah wa antakuna bil labzil jalalah. Takbiratul ihram ini harus menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak boleh. Maka tidak ada satupun di dunia ini orang Islam sholat menggunakan non bahasa Arab. Karena takbiratul ihram ini harus menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar, tidak boleh Allah paling besar, nggak boleh. Dan juga harus menggunakan lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini Allah. Jadi nggak boleh diganti. Misalnya Ar-Rahmanu Akbar,
Ar-Rahman itu kan nama Allah. Al-Maliku Akbar, nggak boleh. Harus menggunakan Ismul Jalalah, nama Allah yang agung. Dan harus menggunakan lafaz akbar. Tidak boleh menggunakan yang lain. Misalnya A'zam, Allahu A'zam, nggak boleh. Allahu A'la, tidak boleh. Harus menggunakan akbar. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Nah itu takbir yang pertama. Di dalam sholat namanya takbiratul ihram. Yang kedua namanya takbiratul qiyam, takbir berdiri. Atau kalau kita menyebutnya di dalam bahasa lain disebut dengan takbir intikal, takbir untuk memisahkan, takbir untuk mengganti gerakan. Dari berdiri mau ruku, kemudian i'tidal mau sujud kan takbir tuh. Takbir, kecuali ketika mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Itu namanya takbiratul qiyam. Hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Sunnah, artinya kalau ada orang tidak Allahu Akbar, ketika lagi mau ruku tidak Allahu Akbar, ketika mau sujud tidak Allahu Akbar, juga tidak membatalkan sholat, karena dia hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga takbir sholatil id, takbir sholat id. Termasuk di dalamnya adalah takbir sholatul jenazah. Sholatul id hukumnya adalah juga sunnah. Nah, tiga inilah yang ada di dalam sholat. Tiga takbir yang ada di dalam sholat. Takbiratul ihram hukumnya rukun, takbiratul qiyam hukumnya sunnah, takbiratul sholatil id hukumnya juga sunnah. Ingat ya. Karena ini pernah disampaikan juga, karena takbir sholatul id ini adalah sunnah, maka kalau ada orang sudah keburu membaca Al-Fatihah, lalu kemudian dia berhenti untuk melakukan takbir, maka batalah sholatnya. Ini pernah kita bahas nih, saya ingetin lagi. Misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia ingat nih, oh ya belum takbir ya, langsung dia berhenti, Bismillah, meskipun baru gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Allahu Akbar. Dia memberhentikan bismillah yang merupakan bagian dari Al-Fatihah, hukumnya wajib, diberhentikan untuk melakukan sesuatu yang sunnah, maka sholatnya menjadi batal. Karena yang sunnah tidak boleh digantikan, dengan yang wajib tidak boleh dibatalkan dengan yang sunnah. Jadi kalau nanti Anda ketemu dengan hal itu, atau Anda kebetulan lagi ngimamin, lupa gitu ya. Ya nggak tahu lupanya kenapa gitu, pokoknya lupa gitu, udah mau buru-buru Idul Fitri kali gitu. Lupa misalnya gitu. Anda udah Allahu Akbar lalu bismillah. Ingat jangan berhenti. Kalau berhenti batal itu. Dan ini nanti imam sholatnya menjadi tidak sah semua. Fa iza nataqa bihi lisanuka, kalau lisanmu mengucapkan Allahu Akbar, maka seyogianya engkau tidak membohongi hatimu. Maka jika ada di hatimu sesuatu huwa akbaru minallah, kalau ada sesuatu yang lebih besar di hatimu daripada Allah, fallahu yashhadu innaka lakazib, maka Allah akan menyaksikanmu bahwa engkau adalah pembohong. Kita kan ngomong Allahu Akbar nih, Allahu Akbar, tapi di hati kita ada sesuatu ternyata yang lebih besar dari Allah di hati kita ini. Maka Allah menyaksikanmu bahwa engkau adalah orang pembohong. Wa in kanal kalamu sidqon, sekalipun ucapan Allahu Akbar itu adalah benar. Kenapa? Kama syahida alal munafiqina fi qaulihim innahu rasulullah. Sebagaimana orang-orang menyaksikan, sebagaimana Allah menyaksikan terhadap orang munafik, bahwa orang munafik juga mengatakan Muhammad adalah Rasulullah. Mulutnya mengatakan Muhammad adalah Rasulullah, padahal dia tidak meyakini di dalam hatinya kalau ada Muhammad merupakan Rasulullah. Artinya apa? Orang yang di dalam hatinya masih ada Allah, masih ada yang akbar selain Allah, maka dia masih dianggap sebagai munafik. Ya kita munafik semua udah ini. Emang ada yang lebih besar dari Allah di dalam hati kita ini?
Emang Allah doang yang paling besar dalam hati kita kan? Enggak. Kan sering saya bilang, Anda ketinggalan sholat zuhur sama ketinggalan handphone lebih resah mana coba? Lebih resah mana ketinggalan handphone sama ketinggalan sholat? Lebih resah mana? Kan berarti kan yang akbar itu kan bukan Allah gitu. Nah maka menurut ukuran tasawuf kita ini ya begitu saja sudah. Bukan muslim benar-benaran banget sudah. Jadi belum pantas lah kita ini dianggap sebagai orang yang betul-betul muslim. Kenapa? Karena mulut kita ngucap Allahu Akbar, hati kita padahal ada sesuatu yang lebih besar. Fa in kana hawaka aglabu alaika min amrillahi azza wa jalla fa anta atwau lahu minka lillahi ta'ala faqad ittakhaztahu ilahaka wa kabbartahu. Kalau hawa nafsumu lebih mendominan dirimu daripada perintah Allah, maka engkau lebih taat kepada nafsu daripada taat kepada Allah, maka engkau menjadikan nafsumu sebagai Tuhanmu dan engkau membesarkan nafsu. Kalau kita punya nafsu nih, nafsu kita lebih besar mana sama Allah? Kalau kemudian nafsu kita ini lebih mendominan daripada Allah, maka kita sudah menjadikan nafsu kita menjadi Tuhan. Orang berbuat maksiat, padahal perintah Allah jauhi maksiat, tapi kita kemudian berbuat maksiat. Berarti kan nafsu kita yang lebih mendominan daripada perintah Allah. Maka itu masih dianggap sebagai nafsunya, masih sebagai Tuhannya, belum Allahnya sebagai Tuhannya. Maka fayusiku ayyakuna qauluka Allahu Akbar kalaman bil lisanil mujarrad. Maka dengan itu ucapanmu Allahu Akbar itu hampir-hampir menjadikan sekedar ucapan lisan doang. Wa qad takhallafa an musahadatihi, dan itu sungguh berbeda di dalam hatimu. Ya kita ini masih tahapan kayak begitulah. Makanya kita masih ikut saja. Kenapa? Karena tadi hampir-hampir ngucapin Allahu Akbar kita ini, Allah paling besar, ini baru di mulut doang ini. Baru di mulut ngucapin Allahu Akbar ini, baru di mulut, belum sampai ke dalam. Kalau dalam hatinya ini Allah adalah yang paling besar, berarti kan nggak ada yang kita risaukan kecuali sesuatu yang terkait dengan Allah. Apapun yang itu berlawanan dengan Allah pasti kita kalahkan. Pasti itu kalau hati kita ini betul-betul Allahu Akbar. Maka wa ma a'zamal khataru fi zalika, betapa bahayanya hal itu, laulat taubah wal istighfar wa husnuzanni bi karamillahi ta'ala wa afwahi. Maka seandainya kau tidak bertaubat, tidak beristighfar, tidak melakukan husnuzan dengan karunia dan keutamaannya Allah. Makanya orang kalau lagi habis sholat itu selalu mengucapkan istighfar. Kan dia habis sholat, ngapain baca istighfar? Istighfarnya itu untuk nutupin sholatnya yang masih kayak begitu gitu. Kan kita istighfar nih, kalau dalam TikTok kan Assalamualaikum, ngadep dulu ke Nabi, ila hadratin Nabil Mustafa. Ngadep dulu ke Nabi, ila hadrat itu artinya kehadirat, kehadapannya Nabi, kehadapannya Nabi, para sahabat, keluarganya, Al-Fatihah. Baru kemudian astagfirullah al-ghafur. Artinya apa? Artinya ketika kita beristighfar, kita sudah ada di hadapannya Nabi lah, kira-kira gitu. Itu kenapa sih baca Fatihah dulu, nggak baca istighfar? Kok langsung baca Fatihah? Ila hadrati. Karena kita mau ngadep Nabi dulu nih. Ila hadrati. Kita ngadep Nabi dulu. Di hadapan Nabi lah, maka kemudian kita mengucapkan astagfir. Karena ayatnya begitu. Seandainya ada orang yang zolim datang kepadamu, wahai Nabi, kemudian dia mengaku dosa, dia memohon ampun dan engkau memohonkan ampun, maka mereka akan menemukan Allah itu sangat tawabar rahimah. Itu makanya Fatihah itu ila hadratin Nabi Mustafa, kalau di tikian ya ila hadratin Nabi Mustafa. Jadi kalau ditanya kenapa kok Fatihah dulu ke Nabi baru istighfar, karena kita mau ngadep dulu ke Nabi, di hadapan Nabi lah baru kemudian kita istighfar. Itu maksudnya seperti itu ya. Nah tapi kan di semua kita mesti begitu. Kalau ditanya habis sholat kok istighfar, emang tadi sholatnya berbuat salah apa istighfar?
Secara fisik memang nggak berbuat salah, hatinya ini loh, hatinya loh. Belum nanti ketika lagi sholat gentayangan kemana-mana coba. Padahal sholat itu menghadap kepada Allah. Nah, wa amma du'aul istiftah, dan adapun doa istiftah. Doa istiftah bahasa lain namanya doa iftitah. Jadi ada dua, ada istilahnya iftitah, ada istilahnya istiftah. Jadi istilahnya dua, istiftah, iftitah. Nah, doa ini dilakukan setelah apa? Tadi takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka kemudian doa istiftah. Doa istiftah ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi dengan syarat hukumnya sunnah ini dengan syarat yang pertama, qabla ta'awuz, sebelum mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnahnya itu yang pertama sebelum mengucapin auzubillah. Jadi ketika Allahu Akbar, jangan auzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ini wajah tuh enggak. Tapi ketika Allahu Akbar langsung Allahu Akbar kabira. Kalau NU, kalau Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal. Dulu saya SD di Muhammadiyah begitu dulu. Pas dulu saya ini wajah tuh apa itu? Gitu. Pas dulu di SD di Muhammadiyah itu kan enggak, iftitahnya kita Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kalau kita kan ini wajah tuh wajhiyah. Yang kedua, sunnahnya itu siwa sholatil janazah, selain sholat jenazah. Kalau sholat jenazah nggak disunahkan. Kalau sholat jenazah tidak disunahkan untuk doa iftitah, tidak disunahkan. Jadi nggak perlu langsung baca Al-Fatihah. Kemudian sunnahnya ini yang ketiga, waktun wasi, fi waktin wasi, di waktu yang luas. Kalau waktunya mepet, jangan baca doa iftitah. Kalau di waktu mepet, jangan baca doa iftitah, nggak disunahkan. Nah, gara-gara ada syarat doa fi waktin wasi, maka kita hampir semua kita ini kalau lagi taraweh nggak ada yang baca. Coba aja taraweh, Anda baca iftitah dulu baru. Waduh, cepetan. Kenapa? Karena dianggap bukan waktin wasi. Karena dianggap bukan waktu yang luas. Padahal waktu yang luas ini bukan itu maksudnya. Waktu yang luas itu kalau lagi kita bermakmum, ya imam sudah mau sujud, sudah mau ruku gitu ya, sudah mau ketinggalan, nggak perlu lagi sudah membaca iftitah. Tapi waktin wasi ini sama kita taraweh, iftitah dulu. Waduh, sorakin dan makmum. Coba ya. Coba sholat taraweh pakai iftitah. Padahal iftitah ini sunnah. Tapi kita nggak pakai iftitah, gitu ya. Nggak pakai iftitah, meninggalin sunnah. Kenapa alasannya? Karena bukan waktin wasi. Yang ketiga, yang selanjutnya, lil makmum la khotara faqdil fatihah. Bagi seorang makmum tidak khawatir ketinggalan Fatihah. Jadi kalau udah jadi makmumnya masbuk, terus imamnya udah baca surah, Anda kemudian Allahu Akbar, nggak usah lagi baca iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Dia lil makmum fi halil qiyamil imam, bagi makmum pada berdirinya imam. Kalau imam sudah ruku atau sudah sujud, Anda kan jadi makmum masbuk nih. Ketika datang imam sujud, Anda Allahu Akbar takbiratul ihram. Nggak usah iftitah dulu, langsung karena tidak disunahkan. Nah, itu beberapa hal doa iftitah tidak disunahkan. Sunnah itu kalau dilakukan sebelum ta'awuz, bukan pada sholat jenazah, waktunya ini luas, tidak khawatir ketinggalan surah Al-Fatihah. Fa awwalu kalimatihi kauluka, awal kalimatnya doa iftitah itu adalah inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Sesungguhnya aku mengarahkan wajahku
ke arah zat yang menciptakan langit dan bumi. Wajah di sini yang dimaksud bukan wajah zohir, bukan wajah zohir ini nih. Kenapa? Karena wajah zohir kita ini menghadapnya ke kiblat. Ini wajah tu wajiyah, aku menghadapkan wajahku. Menghadapkan wajahku ini, wajah kita ini menghadapnya bukan wajah zohir. Karena wajah zohir ini menghadap ke kiblat. Allah tidak ada di kiblat. Allah tidak cuma ada di kiblat. Allah itu maha suci, berada di satu tempat. Allah itu ada di mana-mana gitu loh. Berarti yang dimaksud dengan wajah di sini apa? Yang dimaksud wajah di sini adalah wajhul qalbi, wajahnya hati. Yang dimaksud wajah di sini adalah wajahnya hati. Ya Allah, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, bukan wajahnya ini nih, wajahku, wajah hatiku ke zat yang menciptakan langit dan bumi. Kalau sudah seperti itu, maka lihatlah, amutawajjihun huwa ila amanihi wa hammihi fil baiti was-sauqi muttabi'un lisahawat. Maka lihatlah, apakah benar kita ini menghadapkan wajah hati kita kepada Allah, ataukah apakah kita ini menghadapkan wajah hati kita ke cita-cita kita, ke keinginan-keinginan kita yang ada di rumah, yang ada di pasar, mengikuti syahwat, au muqbilun ala fatiris samawat, ataukah wajah hati kita menghadap kepada Allah. Bahasa lainnya, apakah hati kita gentayangan kemana-mana? Apakah hati dan pikiran kita keluyuran kemana-mana lagi sholat? Ataukah hati kita betul-betul menghadap kepada Allah? Kalau kemudian kita ini ngomong ini wajah tu wajhiyah, tapi kemudian hati kita yang kita hadapi adalah cita-cita kita, keinginan kita, terbang kita ke rumah, terbang kita ke pasar, terbang kita ke kantor, terbang kita kemana-mana nih pikiran sama hatinya. Wa iyyaka an takuna awwala mafatihatu kalil munajati bil kasbi wal ikhtilaf. Maka berarti engkau sudah memulai pembukaan munajatmu dengan kebohongan dan sesuatu yang dibuat katanya menghadap kepada Allah. Tapi kenapa kok tidak menghadap kepada Allah? Jadi ngeri sholat ini. Sholat dalam tasawuf ini sebenarnya ngeri gitu. Kalau sholat secara fikih, udah yang penting selesai itu selesai sudah. Kalau fikih doang mah. Kalau sholat secara fikih doang, kita sholat ini kemudian menghadap kemana-mana, hati kita keluyuran kemana-mana, udah sah itu mau udah sah. Kalau secara fikih. Tapi kalau secara tasawuf, belum bisa itu. Belum bisa. Meskipun kita ada di depan Ka'bah, kita sholat di depannya Ka'bah, depan kita Ka'bah ini, tapi hati kita keluyuran kemana-mana, dianggap sebagai orang yang tidak menghadap. Meskipun fisik kita ada di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah aja masih dianggap begitu kita. Apalagi jauh dari Mekah, apalagi jauh dari Ka'bah. Makanya sholat yang betul-betul sholat fikih, sholat tasawuf, itulah sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kemudian ada yang bertanya, kan dia rajin banget sholat ya, tapi kok kayak begitu sih akhlaknya? Kan dia rajin banget sholat ya, kenapa sih masih sering nipu-nipu orang? Kan rajin banget sholat ya, kenapa kan masih brengsek banget sih sama orang? Karena sholatnya masih sholat fikih, masih sholat zohir, belum sholat batin. Padahal agama harus dua-duanya, zohiriyah dan batiniyah. Kalau kita sudah begitu, maka kita sudah melakukan kebohongan di awal munajat kita. Makanya betul-betul harus dipaksa. Sholat itu dipaksa untuk tidak kemana-mana. Makanya kalau misalkan di Thariqah itu ada zikir khafi, maka lagi sholat, ya sudah zikir khafi. Daripada Anda ngikutin imam bacaan kagak ngerti, mau tahu artinya kagak tahu, udah gitu bacaannya nggak enak, panjang lagi misalnya, kan pasti ngayal Anda kemana-mana gitu kan, panjang banget bacaan surahnya, nggak enak lagi misalnya gitu. Iya kalau enak kayak Ustaz Tarik misalnya gitu, enak aja kita nikmatinnya, panjang kagak enak lagi misalnya gitu, itu udah kemana-mana itu, zikir khafi sudah zikir khafi.
Yang selanjutnya dipikirin saja, dipikirin. Sholat itu 5 menit kali 5 waktu cuma 25 menit. Satu hari 24 jam. 24 jam kurang 25 menit masih 23 jam 35 menit. Taruh dipotong sama tidur 8 jam. Masih ada berapa tuh? 16 menit, 16 jam. Masa sih 16 jam masih aja mikirin urusan lagi sholat. Gitu ya sudah. Masa mau sholat mikirin duit, lagi sholat mikirin duit, habis sholat mikirin duit. 5 menit aja, berhenti aja mikirin itunya. Dipaksa gitu loh, dipaksa. Dipaksa, kita memaksa nih. Ijtihad. Fajtahid, maka fajtahid fil khali fi sorfi. Berusahalah kamu, berjuanglah kamu untuk betul-betul menyingkirkan hayalanmu, untuk menyingkirkan angan-anganmu, keluyuranmu ketika lagi sholat. 5 menit, udah. Sudah 5 menit sudah. Dipaksa. Lagi sholat, kemudian keluyuran, paksain lagi. Suruh masuk lagi pikirannya ke dalam. Lagi kemudian mikirin, paksa lagi. Sudah paksa terus. Suruh masuk, jangan kemana-mana ini. Jangan kemana-mana hati ini. Terus saja paksa. 5 menit. Dikali 5 waktu, 25 menit. Ntar yang sunah-sunahnya, ya nggak apa-apa, masih ngayal-ngayal nggak apa-apa. Tapi yang 5 dulu nih, yang 5 dulu. Nanti kalau 5-nya udah oke, nanti yang lainnya ngikut nih. Yang lainnya ngikut. Gitu loh. Biar apa? Biar sholatnya betul-betul sholat raga, sholat nyawa. Wa iza qulta hanifam muslimah. Kalau kamu mengucapkan hanifam muslimah, kan ada kalimat hanifam muslimah tuh. Aku adalah orang yang melakukan, aku adalah orang yang beragama yang lurus. Musliman, orang yang muslim. Kalau kita mengucapkan begitu kan, ana hanifam muslimah. Kalau engkau mengatakan engkau ini adalah orang yang beragama yang lurus dan muslim, maka engkau harus betul-betul yakin di dalam hatimu annal muslima huwa allazi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maka yakinilah dalam dirimu, orang muslim itu adalah orang yang memberikan keselamatan kepada orang muslim yang lain, baik dari mulutnya maupun dari tangannya. Muslim itu orang yang muslim lain selamat. Hartanya, nyawanya, segala macamnya dari lisan kita, dari tangan kita. Kalau kemudian kita ini masih menyakiti orang, lisan kita masih menyakiti orang, berarti belum muslim itu. Kenapa? Karena tadi al-muslim allazi salimal muslimuna. Orang muslim adalah orang yang orang muslim lain selamat dari lisannya, dari tangannya. Itu namanya orang muslim beneran. Nah, hadis ini juga dipakai. Kalau ditanya, ngapain sih habis sholat salaman-salaman? Emang ada apa? Salaman-salaman, sallallahu ala Muhammad, salaman-salaman gitu. Sallallahu ala Muhammad, salaman-salaman ini untuk melakukan hadis ini nih. Di salaman nih. Tangannya ini salaman kepada orang lain biar selamat, ikrar menyelamatkan orang lain, disimbolkan dengan salaman. Karena dari mulut udah habis sholat pasti assalamu alaikum. Anda jadi imam, jadi makmum, wajib ngucapinnya assalamualaikum. Nggak boleh Anda jadi makmum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Anda jadi imam Anda jadi makmum, tetap Anda harus mengucapkan assalamu. Kenapa? Karena itu ucapan mulut, memberikan keselamatan kepada orang lain. Semua orang wajib ngucapin itu. Ada orang, nggak ada orang assalamualaikum kan salam atas kalian. Kalau kemudian kita sholatnya sendiri, siapa kaliannya? Ya tetap saja harus ngucapin assalamualaikum. Itu ikrar. Kemudian kita salaman-salaman itu, maka itu adalah biyadinya, dengan tangannya. Jadi jangan dikit-dikit bid'ah aja, apa? Oh, nggak ada itu sholat itu salaman. Hadisnya ini loh, gitu ya. Nah jadi kalau ngucap orang muslim itu, maka betul-betullah di dalam diri kita meyakini bahwa kita ini memberikan keselamatan kepada orang-orang muslim yang lain dari mulut kita dan juga dari tangan kita. Kalau sekarang mulut mungkin enggak, dari jempol kita lah kira-kira gitu. Jadi kalau di zaman Nabi sudah ada medsos, mungkin bacanya salimal muslimuna min lisanihi wa jempolihi, kira-kira gitu. Wa ibhamihi gitu.
Dari lisannya dan dari jempolnya, wa ibhamihi, dan dari jempol. Kan dulu belum ada medsos, wayadi aja sudah, dan tangannya saja, gitu ya. Tangannya sekarang adalah jempol. Wa iza qulta wa ma ana minal musyrikin. Kalau kamu berkata, aku bukanlah termasuk orang musyrik, kan ada kalimat itu, wa ma ana minal musyrikin. Maka betul-betullah hatimu itu yakin engkau tidak melakukan asyirkal khafiyah. Asyirkal khafiyah, syirik khafi. Kalau syirik jali yakinlah insya Allah kita nggak ada yang syirik jali. Kan nggak ada yang miara tuyul kan di sini. Tuyul second nggak ada juga kan? Tuyul second, babi ngepet kan nggak ada. Ya insya Allah nggak ada lah yang syirik jali lah kita di sini. Insya Allah nggak ada. Tapi kalau syirik khafi ini hati-hati nih syirik khafi. Syirik yang samar. Syirik yang samar ini sampai-sampai Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat ini wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ayat janganlah memusyrikan Allah ini jatuh ayat ini datang ayat ini kepada orang saat itu, kepada sahabat orang yaksudu bi ibadatihi wajhallah wa hamdan nas. Saat itu ada sahabat, ada orang beribadah pengen dipuji sama Allah, tapi juga sekaligus pengen dipuji sama manusia. Dia memang melakukan ibadah karena Allah, tapi sekaligus dalam hatinya pengen dipuji sama manusia. Itu namanya syirik khafi. Dan ayat tadi itu wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, ayat itu turun untuk orang yang lagi melakukan seperti itu. Iya, memang dia sholatnya karena Allah, tapi masih punya tendensi ingin dipuji sama orang lain. Itu namanya asyirkal khafi. Padahal kita mengucapkan wa ma ana minal musyrikin. Maka resapilah wastasir al khajlata fi qalbika. Resapilah rasa malu di dalam hatimu ini ketika kita mengucapkan aku bukanlah orang yang musyrik. Wa iza qulta wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kau mengucapkan hidupku matiku untuk Allah, maka ketahuilah kita ini sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Kita ini nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Semuanya karena Allah. Hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang itu bukan karena Allah. Mau ngapain saja, Anda mau kerja, kerjanya karena Allah, bukan karena nyari duit. Karena Allah. Kita berdagang, dagang saja, dagang karena Allah. Diperintahkan karena Allah. Saya dagang ibadah, melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau melaksanakan ibadah kan berarti harus serius ibadahnya. Berarti dagangnya juga harus serius. Bekerja karena Allah, ibadah karena Allah, berarti kerjaannya juga harus serius. Kenapa? Karena ibadah ini. Ibadah nggak boleh yang kagak serius. Bukan cuma nggak serius, tapi juga harus betul-betul memperhatikan aturan-aturan dan hukum-hukumnya Allah. Wa iza qulta a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kamu kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaiton, kan sebelum baca Fatihah kita juga disunahkan untuk baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam hati, baru bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini adalah musuhmu. Setan ini adalah musuhmu. Orang yang selalu mengawasi agar engkau berpaling kepada Allah. Dan setan ini dilaknat karena tidak mau sekali sujud. Tidak mau satu sujud, yaitu sujud kepada Adam. Gara-gara satu sujud yang dia tidak mau melakukan, jadilah dia setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ini untuk betul-betul menjaga diri kita, meyakini agar kita tidak tertipu oleh setan. Apa itu tipuan dari setan? Apa itu tipuan setan? Anna min makaidihi, sebagian dari tipuan-tipuan setan, ayyasgulaka fi sholatika bizikril akhirati wa tadbiri fi'lil khairati liyamna'aka an fahmi ma taqra. Sebagian dari tipuan setan adalah ketika engkau sholat,
engkau sibuk mikirin akhirat atau engkau sibuk ngatur perbuatan-perbuatan baik. Jadi misalnya gini, Anda lagi sholat, Allahu Akbar, ya Allah, neraka kayak begitu banget ya Allah, saya kagak mau neraka kayak begitu gitu. Mikirin akhirat nih, udah sholat, habis ini dapat bidadari gua di sono nih. Jadi pokoknya mikirin akhirat, kan mikirin akhirat itu. Atau melakukan perbuatan baik, lagi sholat, habis sholat nanti mau melakukan ini habis itu saya mau ngaji begini, habis itu saya mau baca ini, kan perbuatan baik itu. Itu aja udah dianggap tipuan coba itu. Sholat mikirin perbuatan baik, itu aja udah tipuan setan. Sholat mikirin akhirat, mikirin sorga, mikirin neraka, mikirin pahala, itu aja sudah tipu. Kenapa? Karena liyamna'aka an fahmi ma taqra, agar setan itu mencegahmu dari memahami apa yang kamu baca. Jadi ketika lagi sholat kemudian mikirin abis ini melakukan ini perbuatan yang baik, itu merancang yang baik, itu aja udah tipuan setan gitu. Apalagi ngayal yang bukan-bukan. Apalagi sholat ngayal yang bukan, mikirin itu aja udah tipuan setan itu. Kenapa bisa begitu tadi? Fa'lam anna kullama yusgiluka an fahmi ma'ani qira'atika fahuwa waswas. Ketahuilah, segala sesuatu yang bisa menyibukkanmu dari memahami makna-makna bacaanmu, fahuwa waswas, maka itu adalah bisikan dari setan. Karena mikirin akhirat, mikirin perbuatan baik, bacaan ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdinya nggak fokus, bacaan tahiyatnya nggak fokus, bacaan sujudnya nggak fokus, bacaan fatihahnya nggak fokus. Apa yang kita baca lagi sholat ini nggak fokus, gara-gara lagi mikirin akhirat atau lagi mikirin perbuatan baik. Itu aja tipuan setan. Apalagi mikirin wadon, mikirin perempuan, udah kemaksiat lagi dah itu. Jadi ya, betul-betul. Nah itu termasuk tipuan-tipuan setan. Kita berlindung kepada Allah daripada itu. Berarti sholat fokus saja sudah pada apa yang kita baca. Daya wallahu a'lam bishawab. Ini perang-perangan ini ngomong ini. Dah, nanti kita diskusi biasa aja ya. Kita diskusi biasa aja. Ngoyo banget ini soalnya. Dan mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa anna ya karim ighfir lana ya rahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na fardudhu ma'ida hajatina. Allahumma ij'alna waj'al audanana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la tajawayya min ahli syarri wa min ahli jahl bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah Lillahi Rabbil Alamin. Allah